Halo semua, pernah nggak sih kepikiran kenapa ya Yesus justru bilang ke murid-muridnya kalau kepergiannya itu malah bagus buat mereka? Aneh kan kedengarannya? Tapi jawabannya itu dalam banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Pasti pernah kan ngerasain ditinggal sama orang yang jadi panutan kita? Entah itu guru, mentor, atau mungkin atasan di kantor. Rasanya tuh bingung, sedih, kayak kehilangan arah gitu ya. Nah, persis seperti itulah yang dirasain sama murid-murid Yesus waktu itu. Coba bayangin deh posisinya mereka. Udah bertahun-tahun nih mereka ikut Yesus kemana-mana, belajar langsung dari dia, ngelihat sendiri keajaiban-keajaiban yang terjadi. Terus, tiba-tiba, sang guru bilang mau pergi. Jelas dong hati mereka hancur, penuh sama duka cita. Masa depan jadi kelihatan gelap dan gak jelas sama sekali. Terus di tengah-tengah kesedihan mereka yang kayak gitu, Yesus malah ngomong sesuatu yang bener-bener bikin kaget. Dia nggak cuma bilang udah jangan khawatir, tapi malah bilang kalau kepergiannya itu justru lebih berguna buat mereka. Loh, gimana ceritanya? Ini kan bener-bener kebalikannya dari apa yang mereka rasain. Berguna? Kok bisa? Gimana caranya kepergian sosok yang paling penting buat mereka malah jadi sebuah keuntungan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebenarnya, ada apa sih yang murid-murid gak ngerti waktu itu? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng dengan ngelihat janji besar yang ada di balik semua ini. Oke, jadi jawabannya itu bukan soal kepergiannya, tapi soal siapa yang akan datang setelahnya. Ada sebuah janji besar di sini, janji yang bakal mengubah semuanya. Nah, ini dia kuncinya. Yesus ngejelasin kalau kepergiannya itu semacam syarat. Ibaratnya satu pintu harus ditutup dulu supaya pintu lain bisa kebuka. Jadi, kepergian Yesus ini sebenarnya membuka jalan buat kedatangan Sang Penolong. Intinya, ini bukan soal kehilangan loh, tapi soal transisi, sebuah perpindahan ke tahap berikutnya. Jadi, siapa sih sebenarnya Sang Penolong ini? Dia adalah pribadi ilahi, yaitu Roh Kudus, yang diutus dengan peran-peran yang spesifik banget, jadi pembela, penghibur, sekaligus penuntun. Penting banget nih buat dicatat. Dia itu bukan sekedar energi atau kekuatan spiritual gitu ya, tapi pribadi yang akan nemenin mereka dengan cara yang sama sekali baru dan jauh lebih dalam. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Soalnya Sang Penolong ini nggak datang gitu aja tanpa tujuan. Dia punya misi yang sangat jelas dan, wow, sangat kuat buat dunia. Dan misinya ini bukan yang abstrak atau nggak jelas loh, justru sangat-sangat spesifik. Ada 3 pilar utama, 3 tugas inti yang bakal dia kerjakan. Dan ketiga tugas ini bakal benar-benar mengubah cara pandang dunia soal apa itu dosa, apa itu kebenaran, dan apa itu penghakiman. Oke, kita lihat satu-satu ya. Pertama soal dosa. Tugasnya adalah bikin dunia sadar, insaf, kalau akar dari segala dosa itu sebenarnya adalah penolakan terhadap Yesus. Kedua, soal kebenaran. Dia bakal nunjukin standar kebenaran yang sejati dari Tuhan, yang buktinya adalah Yesus kembali kepada Bapa. Dan yang ketiga, soal penghakiman. Dia negasin kalau penguasa dunia ini, alias kekuatan jahat, itu statusnya udah kalah. Nah, ini dia 3 pilar misinya. Nah, pertanyaannya sekarang, terus apa hubungannya sama kita yang hidup di zaman sekarang, ribuan tahun setelahnya? Gini, janji ini tuh bukan cuma cerita sejarah kuno ya. Ini adalah sebuah kenyataan yang hidup dan berlaku buat kita hari ini. Penting banget buat kita ngerti nih, Roh Kudus, Sang Penolong ini, itu bukan sekedar perasaan anget di hati atau semangat yang menggebu-gebu sesaat gitu. Bukan. Kehadirannya itu jauh, jauh lebih dalam dan lebih nyata daripada itu. Dia adalah pribadi ilahi yang beneran tinggal di dalam hati kita. Dan ini yang mengubah segalanya. Coba deh pikirin. Waktu Yesus ada di bumi secara fisik, dia kan terbatas di satu tempat dalam satu waktu. Tapi Sang Penolong, dia bisa tinggal di dalam hati setiap orang percaya, dimanapun kita berada, kapanpun juga. Ini keuntungan yang luar biasa kan? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, gimana sih cara kerjanya? Gini, waktu kita lagi sakit hati atau terluka, dialah yang menghibur. Waktu kita ngerasa lemah, ngerasa nggak sanggup lagi, dialah yang jadi sumber kekuatan. Dan di tengah dunia yang penuh dengan info simpang siur dan nilai-nilai yang bikin bingung, dialah yang selalu ngingetin kita mana kebenaran yang sejati. Nah, gambar ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kita lihat ada salib yang jadi simbol perpisahan yang menyedihkan itu kan. Tapi dari salib itu justru tumbuh kehidupan baru.
Tunas-tunas ini melambangkan kehadiran Sang Penolong yang selalu ada dan terus-menerus ngasih kehidupan buat kita. Jadi, kelihatan kan transformasinya? Sesuatu yang awalnya cuma kelihatan kayak perpisahan yang bikin sedih, ternyata malah jadi awal dari bimbingan yang sifatnya pribadi dan terus-menerus buat kita. Duka cita murid-murid itu berubah jadi keuntungan terbesar. Kehadiran Yesus yang tadinya di luar diri mereka dan terbatas, sekarang digantikan sama kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam hati, personal dan tanpa batas. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kehadirannya itu sebuah janji yang pasti. Tantangannya ada di kita. Gimana caranya belajar buat lebih peka dan dengerin suaranya di tengah semua kesibukan dan kebisingan hidup. Jadi pas kita lagi ngerasa lemah atau bingung, gimana caranya ya kita bisa belajar buat benar-benar nyandar dan dengerin bimbingan dari penolong kita yang selalu ada itu?